Artinya ente sekarang mau muji diri sendiri, nggak perlu pakai ngejatuhin orang lain. Ente mau muji diri ente sendiri, nggak usah pakai jatuhin orang. Mau muji jagoan ente, nggak usah jatuhin orang lain. Nah, itu membuktikan orang ya ketika menjatuhkan orang lain dengan tujuan ngangkat diri sendiri atau ngangkat di zaman sekarang atau orang yang ditunjuk atau dianggap atau menganggap dirinya sebagai ulama namam. Tukang namimah. Dia terjadi keluarganya si istri balas dendam ke suami, keluarga suami balas dendam ke istri, terus jadi perang antara dua kabilah gara-gara omongan si budak dan hamba sahaya itu. Pada bingung, Rasul puasa apa enggak? Selalunya kan selama tidak haji itu Rasul puasa Arafah. Wah, Ummu Salamah kasih solusi, kirimin aja kasih air. Kasih air Nabi saat itu di atas untanya diberikan air, diterima dan diminum. Tahu orang kalau Nabi Muhammad tidak berpuasa, kanu yahabun an yasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kadzal alimnya atau ucapannya dia ilm yustafad min qaulih wa min amalih. Yustafad min qaulih wa min amalih. Orang kalau amalannya la yustafad minhu, jangan harap kata-katanya bisa yufid. Lianna lisan al-hal afsah min lisan al-magal. إذا بتتعلم تعلم من أحد الذي ينفعك لحظه قبله لفظه. Mau belajar dari orang yang kelakuannya, perbuatannya, ya sikapnya, wajahnya memberikan manfaat sebelum ucapannya. Ama ngomong semua orang bisa ngomong, akan tapi berbuat wainal amal wa syuyukhana al-habib Umar hadha نستفيد من كلامه كثير ونستفيد من أعماله كثير. وأما istifadatuna dari ucapan setelah kita paham bahasa Arab, وأما istifadatuna dari perbuatan, hati dari sebelum kita paham bahasa Arab itu dan nastafid dari perbuatannya, dari amalannya. Subhanallah. Salatnya dia ngajarin ke kita, nih salatnya Nabi kayak begini, praktek fi kulli syai' fi sunan fi kulli syai'. Subhanallah. Enggak berbuat sesuatu melainkan ada dalil. Wasalaf yurabbuna auladuhum bil amal qabla al-ilm. Ba'dan idza ta'allamu ma'al marhalah adraku. Kalau apa namanya, hadzal amal daliluh kadza wa hadzal amal daliluh kadza aslu min kadza wa kadza. هذا سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب مع الحجاج، والحجاج هذا ظالم ولكن سيدنا عبد الله بن عمر كان يداري بئس الناس هذا من فارقه الناس مخافة فحشه. Kalau di zaman sekarang bakal dibilang ada Abdullah bin Umar ngedukung Hajjaj bla 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 segala macam. Walaysa kadzalik. Ta'rif an-namimah? An-namimah naqlu kalamil ghair biqasd al-iftitan. Bawa omongan fulan yaqul kadza, fulan yaqul kadza. Because del iftitan baina ithnain. Baik iftitan tuh menimbulkan fitnah, keributan antara suami sama istri, ataupun juga antara kakak sama adik, ataupun juga antara bapak sama anak, ataupun juga antara paman, ataupun juga antara sepupu, ataupun juga dengan tetangga, ataupun juga dengan guru, ataupun juga antara
teman-teman persahabatan. Aywa. Man faraga bainal ahibba faragallahu bainahu wa baina ahibbatahu yaumil qiyamah. Yang memisahkan antara dua orang yang saling mengasihi, Allah pisahkan antara dia dengan kekasihnya besok hari kiamat. Waliyadzubillah. Adzin namimah atau bahasa sekarang itu provokasi. Ada haram. Biasa pelaku namimah ada apa namanya? Walaikun min waladil halal. Al-ghalib hakadha. Min al-kabair la yadkhulul jannah al-gattat. La yadkhulul jannah al-gattat ay an-namam. Artinya ente sekarang mau muji diri sendiri, nggak perlu pakai ngejatuhin orang lain. Ente mau muji diri ente sendiri, nggak usah pakai jatuhin orang. Mau muji jagoannya ente, nggak usah jatuhin orang lain. Nah, itu membuktikan orang ya ketika menjatuhkan orang lain dengan tujuan ngangkat diri sendiri atau ngangkat jagoannya dia, bimana dia sendiri nggak pede dengan dirinya, sehingga perlu berkuat dengan menjatuhkan orang lain. Ente mau muji orang, muji aja tanpa menjatuhkan orang lain. Tafadhal. Kenapa mesti menjatuhkan orang lain? Allah kata. Tapi membuktikan kalau dia sendiri nggak pede. Sama orang yang ingin, saya punya argumentasi hak, tapi argumentasinya dengan menjatuhkan orang lain. Berarti ente nggak pede dengan argumentasinya. Apalagi dia dukung argumentasinya dengan berbohong. Saking lemahnya tuh argumentasi hingga perlu sebuah kebohongan untuk memperkuatnya. Sebab dia nggak pede, nggak yakin dengan argumentasinya sendiri. Bagaimana dia bisa meyakinkan orang lain kalau dia sendiri nggak yakin? Nggak perlu menjatuhkan orang lain. Tapi orang kalau dibawakan berita yang isinya kandungannya namimah, maka dia punya kewajiban 6 perkara. 1, an la yusaddiqoh. Jangan percaya itu omongan. Sebab yang ngomong adalah orang fasik. Ngapain ente percaya sama orang fasik? Bagaimana jadi fasik? Ya dengan dibawa menukil, memindahkan omongan, ngebawa omongan, maka itu menjadi fasik. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in. Ada fasik. Bukan membawa itu omongan. Hakadha. Tugas pertama, jangan dipercaya itu omongan. Yang kedua, an yanhahu, larang. Manha anil munkar, sebab ada munkar. Yang ketiga, an yabghudha fi'alahu dzalik fillah. Dia harus membenci perbuatan tersebut. Membenci perbuatan perihal namimah tersebut. Harus membencinya. Terus yang ketiga, an la yadhun bil ghaib as-su. Jangan berprasangka buruk kepada korban namimah. Jangan berprasangka buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan berprasangka buruk. Al-khamis alla yahmilahu ala tajassus. Jangan gara-gara itu omongan jadi timbul keinginan memata-matai. Gara-gara prasangka dia jadi ingin memata-matai. Wala tajassasu. Yang keenam, la tardu li nafsik wa nahaytan namam bih anhu. Jangan kita ngelarang orang daripada dosa namimah, kita sendiri yang bawa namimah tersebut. Bagaimana? Oh, fulan dia cerita ke saya gitu gono gini. Sama idzan takun mithlahum, kamu sama seperti dia. Jangan jadi namam. Biar udah habisnya di ente, habis, khalas. Habis di kita, selesai. Jangan kita bawa omongannya itu lagi ke orang lain. Ada datang orang ke Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bawa omongan. Ini omongan yang ente bawa tuh masuk salah satu. Ente min ahli hadhil ayah. Ya, apa ayahnya tersebut? Ya, ini ente kadzab. Fasik. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'aka fasiqun binaba'in fatabayyanu. In kunta kadziban fa anta min hadhil ayah. Kalau omongan ente dusta, ente fasik. Kalau omongan ente benar, omongannya benar.
fa anta min ahli hadhil ayah hamazim masyaim binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utulin ba'da dzalika zanim. Orang sial juga, orang neraka juga. Atau ada lagi yang ketiga, pilihan ketiga, opsi ketiga apa? Afawna anka syarat la ta'ud. Atau ya saya maafin, tapi jangan ngulang lagi. Oh khalas, saya minta maaf, saya nggak balik lagi terhadap dosa ini. Namam. Ada di zaman sekarang, atau orang yang ditunjuk atau dianggap atau menganggap dirinya sebagai ulama, namam. Tukang namimah. Atau orang yang sebagian orang yang dianggap sebagai ulama atau menganggap diri ulama, namam. Da'i, namam. Da'i ilan namimah ilal qati'ah. Ustadznya namam, muridnya namam, pejabatnya namam, rakyatnya namam. Berita yang ada kebanyakan sekarang namimah. Berita yang ada sekarang namimah. Intelektual, wah forum orang-orang intelek, namimah. Forum namam, tukang namimah. Forum tukang namimah. Gak ada kemuliaan, gak ada kehormatan di situ. Yang dibilang intelek, tukang namimah. Gak ada intelektual di situ. Jangan ghurur, jangan tertipu dengan dasi mereka yang perlente. Jangan ghurur dengan begituan. Namam. Sekalinya tukang namimah. Ya, mau di kursi empuk, di meja mewah, ya, di panggung, ataupun di pinggir kali. Namimah. Gak ada harga diri, gak ada kemuliaan. Yaqul la yadkhulul jannah qati'. Orang yang tukang mutusin tuh gak masuk surga. Alishil qati' bainan nas, yang mutusin antara orang-orang lain. Bikin orang saling benci. Oke, bikin orang tetangga sama tetangga benci, keluarga sama keluarga membenci, ipar sama ipar ngebenci. Ataupun juga bikin rakyat sama pemerintah saling membenci. Atau sama, antara partai satu sama partai lain membenci, kubu ini sama kubu ini saling membenci. Namam. Siapa tukang namimahnya? Media. Tukang namimah ada media. Duit yang didapat dari namimah apa hukumnya? Haram. Makan duit haram. Beliin susu buat anaknya, pantas anaknya jadi orang bejat. Duit haram yang dipakai. Waliyad billah min dzalik. Hakadha. Zaman sekarang berita bukan benernya yang penting, tapi viralnya dulu yang kira-kira bakal ditonton banyak, yang bakalan viral. Orang-orang pada tertarik. Masalah bener nggak bener gampang, yang penting viral dulu. Kata nama Ibu Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, man nama ilaik nama alaik. Yang bawa omongan namimah kepada kamu, kelak dia bakal membawa omongan tentang kamu kepada orang lain. Jadi orang yang sama juga yang bakal bawa omongan. Terukuh dak. Gak ada yang gratis. Hakadha. Aku Sayyidina Ali, rajulan sa'a ilaih birajulin faqal aish. Sayyidina Ali bilang, ada orang bawa namimah, sini kita lihat omongannya ente. Kalau ente jujur dengan omonganmu, maka kita benci kepada kamu sebab kamu tukang namimah. Kalau ente bohong dengan omonganmu, maka kita akan hukum. Udah namimah isinya kebohongan lagi, kita bakal hukum kamu. Tapi kalau ente mau menarik omonganmu, mau minta maaf, ya kita maafin. Bilang khalas, maafin saya. Agilni ya amirul mu'minin. Tim. وقيل لمحمد بن كعب القرظي أي خصال المؤمن أوضع له؟ قال كثرة الكلام وإفشاء السر وقبول قول كل حد. Hal apa yang paling menjatuhkan seorang mukmin?
apa yang paling membuat seorang mukmin itu terpuruk dari nilai-nilai keimanan? Yang satu, kathratul kalam, banyak ngomong. Orang kalau udah banyak ngomong bakal terperosok. Ifsya'us sir, ngebongkar rahasia. Orang ngomong sesuatu rahasia disampaikan. Gobul goli kuli ahad. Amat percaya sama semua omongan orang. Orang ngomong apa aja percaya. Percaya sama omongan orang. Kadang bukan percaya sama omongan orang, percaya sama statusnya orang. Lihat status, tuh. Lihat statusnya orang di IG, tuh. Statusnya orang di WA, tuh. Statusnya orang di TikTok, tuh. Kan, percaya sama begitu kan. Bukan ngomong. Ngelihat status, bukan ngomong. Lebih parah lagi. Ada orang geblek, itu yang membuat orang jatuh, terperosok ke lubang sedalam-dalamnya. Hal yang paling menjatuhkan orang itu. Gobul gauli kulli ahad. Apalagi kita di zaman, jangan percaya sama omongan siapapun juga. Khalas. Sampai kita menyaksikan, melihat sendiri. Bila syaitan yal'ab. Syaitan bermain di akalnya manusia. Memainkan prasangka di nafsunya orang. Wah, ini omongan itu udah ngelewatin sekian banyak nafsu. Dirangkai sehingga nyampe ke kita ya udah tidak murni. Yang nyampe 90%-nya kebohongan semua. Aslinya enggak. Makanya orang tuh, ente sekarang jangan hurur, jangan tertipu sama statusnya orang di medsos. Kadang aslinya tuh nggak seperti begitu. Aslinya nggak kayak begitu. Jangan hurur. Orang ngumbar kebahagiaan di medsos, kenapa emang jarang bahagia? Sehingga kalau ada bahagia, wah pamerin ke orang. Kenapa? Biar nggak miris-miris banget. Wah, dianggapnya saya sial mulu, apes mulu. Biar nutupin. Yallah yastur. Allah yastur. Juga kita jangan sibuk sama hidupnya orang. Yang hidup yang sibuk sama hidupnya orang nggak punya kehidupan. Sibuk sama keluarganya orang. Lu emang nggak punya keluarga, emang yang diurusin. Sibuk sama liburannya orang, lu nggak punya liburan. Sibuk sama kebahagiaan orang lain, lu nggak punya kebahagiaan. Jangan sibuk sama orang, sibuk sama diri sendiri. Lagian mukmin punya waktu. Kok heran mukmin punya waktu ngebukain status orang satu persatu. Bukain statusnya orang, statusnya tangga, statusnya temen, statusnya ini, statusnya itu. Heran punya waktu buat begituan. Fudul sama hidupnya orang. Udah gitu nganggap itu semua adalah kebenaran. Lah. Kata atau namam digerai damam, ada hamba budak murah dijual, nggak ada aibnya. Kok murah dijual ya? Aibnya cuma satu, tukang namimah. Kecil dibeli. Berlalu beberapa waktu, akhirnya si budak bilang ke majikan yang perempuan, suami kamu tuh dia pengen main belakang terhadap kamu ya. Kalau kamu mau selamat, ya kita guna-guna dia, ambil rambut yang di bawah leher nih, yang di lehernya, ambil pakai pisau, begitu nanti kita sihir dia, kita guna-guna dia. Oh siap, percaya. Terus dia bisikin ke suaminya, istri kamu, dia udah nggak mau sama kamu, dia pengen kamu cepat mati, dia punya selingkuhan. Terus gimana? Kalau bohong kamu, kalau nggak percaya lihat aja, di malam dia bakal bunuh kamu. Nanti pura-pura tidur aja. Datang si istri, ya bawa pisau, mau ngambil rambut sini. Oh kamu mau bunuh saya, diambil tuh pisau, dibunuh istrinya. Gara-gara percaya omongan budak. Akhirnya dia terjadi keluarganya si istri
balas dendam ke suami, keluarga suami balas dendam ke istri, terus jadi perang antara dua kabilah gara-gara omongan si budak dan hamba sahaya itu. Ayo, yuk, Allahu alam.